Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Kelompok itu berpisah dan duduk setelah memasuki aula besar. Xiaoyan tersenyum ke arah dokter peri kecil yang mengikutinya dari belakang. Setelah itu matanya beralih ke Feng Xunxi. Feng Xunxi pun juga tersenyum melihat ini. Setelah menyeruput teh harum, dia menatap pikirannya sebelum berbicara perlahan. Reruntuhan kuno, seperti namanya, secara alami adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno. Sisa-sisa yang masih dapat meninggalkan beberapa sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik sisa-sisa itu bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di daerah dada terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas dosen, ucap Feng Xunxi. Kesungguhan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Douseng pada dasarnya ini adalah eksistensi yang hampir berada di puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Dousun, dia semakin bisa merasakan betapa mengerikannya level ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli Douseng tidak diragukan lagi, memiliki daya tarik yang tidak dapat ditolak. Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari sekarang. Tentu saja akan ada banyak sisa-sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sisa-sisa mungkin telah terkubur atau menghilang seiring waktu. Namun akan ada juga beberapa yang tiba-tiba terungkap, seperti reruntuhan kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa kuno itu muncul, akan terjadi badai berdarah. Kau seharusnya tahu betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang dosen elit. Itu cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya, ucap Feng Xunxi tersenyum kemudian berkata lagi. Mantra api yang kau praktekkan adalah sesuatu yang Yao Chen dan aku telah melalui pertempuran berdarah saat itu, untuk berhasil mengeluarkannya dari sisa-sisa yang muncul saat itu, ucap Feng Xunxi. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia mendengar Yao Lao mengatakan bahwa proses mendapatkan mantra api cukup sulit. Sisa-sisa kuno kali ini mungkin lebih merepotkan daripada yang terakhir kita ikuti. Ini karena ia muncul di wilayah binatang buas. Itu adalah wilayah suku binatang buas ajaib, ucap Feng Xunxi kembali. Wilayah binatang buas. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia pernah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu sepenuhnya merupakan wilayah suku binatang ajaib. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sana, binatang ajaib yang telah membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat xenofobia. Kali ini sisa-sisa kuno telah muncul di wilayah mereka. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian. Memang cukup merepotkan. Xiaoyan mengangguk pelan. Suku binatang ajaib itu sangat merepotkan untuk dihadapi, sampai-sampai membuat banyak ahli merasa pusing. Kami telah mengirim para ahli dari pavilion bintang jatuh untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno itu muncul. Awalnya kami tidak bermaksud untuk terlibat dalam urusan yang berantakan ini. Bagi kami yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, kami jelas mengerti betapa kejamnya itu. Jika pavilion bintang jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Pavilion bintang jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan dalam daftar hitam aula jiwa. Kita harus selalu berhati-hati dengan waktu. Jika kita akhirnya menderita pukulan serius sekarang, mereka pasti akan mengalahkan kita saat kita terpuruk dan menyingkirkan kita secara sepintas. Sekarang, Yao Chen belum pulih kekuatannya. Karena itu dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli seperti ini, kita tidak akan terlibat dengan aula jiwa, ucap Feng Xunxi. Xiaoyan mengangguk pelan. Pavilion bintang jatuh mungkin merupakan salah satu dari 4 pavilion besar dalam hal nama. Tetapi masih terdapat kesenjangan yang terlalu besar antara pavilion itu dan aula jiwa. Sebuah faksi lama yang telah ada sejak lama. Namun mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Xunxi mengubah nada bicaranya dan berbicara dengan suara yang dalam. Buah bayi jiwa sangatlah penting. Buah ini terkait dengan apakah Yao Chen akan mampu mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar mampu mendapatkannya, kekuatan pavilion bintang jatuh niscaya akan segera melonjak. Pada saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan tindakan sembarangan. Oleh karena itu tidak peduli betapa besar risikonya, mereka harus berusaha sekuat tenaga membantu Yao Chen pulih ke puncaknya. Saat ini pavilion bintang jatuh bermusuhan dengan aula jiwa. Tempat ini adalah markas besar pavilion bintang jatuh dan pasti ada ahli yang hadir di sana. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ke reruntuhan kuno ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata, sedangkan untuk guru,
Tempat ini memiliki formasi bintang jatuh besar. Akan sangat aman bagimu untuk tetap di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, kamu hanya bisa tetap di sini. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepadaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, aku juga cukup tertarik dengan sisa-sisa kuno ini, ucap Xiaoyan pelan. Terlalu berbahaya. Kau tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam reruntuhan kuno seperti ini. Kau tetap harus menyelamatkan ayahmu. Tidak boleh ada yang salah denganmu, ucap Yao Lao buru-buru berkata. Guru, bahkan jika aku yang sekarang akhirnya bertemu dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti hantu tua Zaixin, aku juga akan dapat mundur dengan aman. Tenang saja, aku sadar akan batasku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan bicaranya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata, Feng Tua, tolong bantu aku menyiapkan peta terperinci wilayah binatang buas. Serahkan masalah buah bayi jiwa kepadaku, ucap Xiaoyan. Feng Zunze melirik Yao Lao yang mengerutkan kening di sampingnya. Dia segera mengangguk dengan lembut dan berkata, meskipun aku juga sangat khawatir, saat ini kau memang orang yang paling tepat untuk ini. Agar Yao Chen dapat segera memulihkan kekuatan puncaknya, kami hanya dapat merepotkanmu kali ini. Aku akan menyelesaikan peta untukmu sesegera mungkin. Selain itu, bawa mungkin Luan bersamamu saat kau pergi. Kliennya juga berada di wilayah binatang buas. Mereka mungkin dapat memberikan sedikit bantuan saat waktunya tiba, ucap Feng Zunze dengan nada serius. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunze ini. Yao Lao membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat kedua orang ini dengan cepat mengambil keputusan. Seketika dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan lembut, karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika kamu akhirnya menghadapi situasi berbahaya, kamu harus segera mundur. Ingat, di hatiku memulihkan kekuatanku tidak sepenting dirimu. Tidak mudah menemukan murid sepertimu, ucap Yao Lao tanpa daya. Setelah memastikan rute mereka, Xiaoyan tidak buru-buru berangkat. Masalah ini terkait dengan apakah Xiaoyan dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Oleh karena itu berbagai informasi harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapaknya, seseorang akan membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk menebang kayu. Jika informasinya lengkap, semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan juga diberi gelar Tetua Pavilion Bintang Jatuh. Saat ini Yao Lao adalah Kepala Pavilion Bintang Jatuh. Sebagai muridnya, Xiaoyan tentu saja juga dapat dianggap sebagai anggota Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Cepat mundur jika kamu menemui masalah, ucap Feng Zunze dengan suara yang dalam. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menoleh ke arah Yao Chen di samping Feng Zunze dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, Guru, jaga diri baik-baik. Murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk dirimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu tubuhnya bergerak dan bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata seluruh kelompok itu telah menghilang dari pandangan semua orang. Teman lama, kau telah menemukan murid yang cukup baik. Feng Zunze berkomentar perlahan sambil melihat ke arah menghilangnya Xiaoyan. Yao Lao mengangguk pelan sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak ada penyesalan dalam hidupku karena bisa mendapatkan murid ini. Pilihanku saat itu adalah pertarungan yang tepat. Pada akhirnya adalah pertaruhan yang tepat, ucap Yao Lao dengan bangga. Langit biru tampak jernih dalam jarak ribuan kilometer. Langit tampak seperti cermin biru besar yang sangat jernih. Suara burung bangau tiba-tiba terdengar dari langit yang tenang. Seketika sosok putih melesat dari langit yang jauh, diiringi dengan angin kencang yang bersiul melewati langit. Hanya ketika seseorang mendekat, orang dapat melihat bahwa sosok putih itu adalah burung bangau raksasa seputih salju. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Secara mengejutkan, itu adalah kelompok Xiaoyan yang telah meninggalkan Pavilion Bintang Jatuh. Perjalanan ke wilayah binatang ini pasti tidak akan berjalan mulus. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan sisa-sisa peninggalan kuno. Bukan hal yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan di tempat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan membawa dokter peri kecil, Xian, Tianhu Zunze, Muging Luan, dan Xiao Zhan bersamanya dalam perjalanan ini. Bersama dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, barisan ini sudah sangat kuat. Meskipun tidak dapat bergerak bebas di dalam wilayah binatang, tidak ada yang berani datang dan menyinggungnya. Aduh, apa asiknya di wilayah binatang?
Kenapa kita ke sana? Ucap Xian, dia terus mengomel di sepanjang perjalanan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi hal ini. Dia tahu bahwa Xian kemungkinan besar telah menuju ke apa yang disebut wilayah binatang selama periode ini, di mana dia menghilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doge berkumpul. Meskipun suku naga Void kuno sangat misterius, kemungkinan besar akan ada beberapa garis keturunan yang sama yang menghubungkan mereka semua, yang memiliki beberapa hubungan garis keturunan. Oleh karena itu, Xian akan mengikuti perasaan ini dan menuju ke wilayah binatang. Dokter peri kecil juga tersenyum tipis saat mendengar gumaman Xian. Xiaoyan berhasil terbangun dan luka-lukanya telah sembuh total. Hal ini membuatnya menjadi benar-benar rileks. Wajahnya yang biasanya tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Berhentilah mengomel, ucap Xiaoyan. Dia melemparkan botol gio kecil ke arah Xian. Xian menerimanya dan melihatnya. Baru kemudian sedikit kegembiraan muncul di ujung alisnya. Dia menuangkan yauan ke dalam mulutnya, seolah-olah itu adalah kacang sebelum mengunyahnya cukup lama. Baru kemudian dia tertawa dan berkata, tempat itu tidak senyaman dataran tengah. Karena sisa-sisa kuno saat itu telah muncul di wilayah binatang, kamu perlu membuat persiapan untuk pertempuran berdarah jika kamu ingin mendapatkan sesuatu darinya, ucap Xian. Xiaoyan mengabaikan perkataan Xian. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan yang duduk di samping dan bertanya sambil tersenyum. Mu Qingluan, ceritakan pada kami tentang pembagian faksi di wilayah binatang. Itu akan membuat kami siap sebelumnya dan menyadari siapa saja yang bisa kami ganggu dan siapa saja yang tidak boleh kami ganggu, ucap Xiaoyan. Mu Qingluan mengangkat matanya setelah mendengar ini. Matanya masih mengandung ekspresi rumit saat dia menatap Xiaoyan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan langsung menembus kelas Daosun setelah mengalami cedera serius. Level ini adalah salah satu yang dia impikan. Wilayah binatang buas telah mengumpulkan hampir 70% klan binatang buas ajaib. Tempat itu adalah dunia binatang buas ajaib. Itu mencakup 3 suku besar dunia binatang buas ajaib. Suku Ponik Iblis Surga, 9 piton tanah dalam yang tenang, dan naga Void kuno, ucap Mu Qingluan menatap Xiaoyan ketika dia menyebutkan suku Ponik Iblis Surga. Kemudian dia berkata lagi, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Suku Ponik Surga sangat sensitif terhadap darah esensi Ponik Surga. Kamu dapat bersembunyi dari Feng Qing'er saat itu karena dia tidak kuat. Namun jika kamu bertemu dengan para ahli dari suku Ponik Iblis Surga di wilayah binatang buas, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Suku Ponik Surga adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang buas sihir. Ada banyak ahli dalam suku itu dan mereka sangat menakutkan. Meskipun saat ini kalian telah naik ke kelas Daosun, kalian hanya bisa mundur menghadapi kelompok yang menakutkan seperti itu. Oleh karena itu, sebaiknya kalian memikirkan cara untuk membuang esensi suku Ponik Iblis Surga sebelum kalian memasuki wilayah binatang buas. Mu Qingluan berbicara dengan serius. Xiaoyan membelai dagunya. Tidak perlu membicarakan tentang kekuatan mengerikan dari suku Ponik Iblis Surga ini, mengingat ia mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiaoyan tidak ingin menjadi musuh mereka. Setelah mendengar ini, Xian yang sedang mengunyah dengan gembira di samping segera melengkungkan bibirnya, menepuk dada kecilnya dan berkata, hahaha, suku Ponik Iblis Surga bukanlah apa-apa. Xiaoyan, kau tidak perlu takut. Dengan adanya aku di sekitar, aku akan membuat mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang, ucap Xian dengan penuh semangat 45. Mu Qingluan tertegun saat dia melirik Xian. Dia tidak yakin tentang status yang terakhir. Namun dari cara Feng Sunse dan yang lainnya memperlakukannya, tampaknya latar belakang gadis kecil ini cukup kuat. Namun terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit sombong. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, hampir tidak ada orang atau golongan yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suku Ponik Iblis Surga. Mu Qingluan tidak berpikir bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan dan berkata sambil tersenyum, tenang saja, aku akan memikirkan solusi mengenai darah Demon Ponik, ucap Xiaoyan. Baguslah, kamu memiliki kepercayaan diri. Kamu seharusnya menyadari keseriusan dari sikap ini. Menyinggung iblis surga Ponik di wilayah binatang sama saja dengan menyinggung faksi seperti Piltover di dataran tengah. Itu akan sangat merepotkan. Mu Qingluan mengangguk dan berkata dengan lembut, hubungan cabang di wilayah binatang sangat kuat. Suku yang kuat akan memiliki banyak suku cabang. Suku cabang ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi dalam hubungan ini. Jika seseorang ingin membahasnya, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku asalku adalah suku burung mistis hijau.
Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan poni iblis surga, kami juga memiliki reputasi di wilayah binatang buas. Ada hampir 10 suku cabang di bawah sukuku. Kombinasi para ahli dari suku-suku ini akan cukup kuat, ucap Mo Qingluan. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiaoyan. Keunikan wilayah ini telah menciptakan gaya yang unik. Meskipun dunia manusia juga memiliki hubungan tambahan semacam ini, hubungan itu masih jauh dari berkembang menjadi hubungan yang sangat terkait. Hati manusia terkadang jauh lebih rumit daripada hati binatang. Mo Qingluan merentangkan tangannya dan berkata, yang memiliki suku cabang terbanyak di dalam wilayah binatang adalah suku 9 piton tanah dalam yang tenang. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja hasil dari bertambahnya jumlah adalah bahwa garis 9 piton tanah dalam yang tenang saat ini menjadi semakin tidak murni. Suku Heaven Demon Phoenix memiliki manajemen garis keturunan yang sangat keras. Bahkan iblis surga Phoenix yang mati harus dikubur di dalam tanah terlarang suku iblis surga Phoenix. Setiap orang luar yang memperoleh mayat atau bagian lain dari iblis surga Phoenix hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Sementara yang kedua, dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Ucap Mo Qingluan menatap Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Saat dia berbicara sampai titik ini, tampaknya dia sedang memberinya sebuah peringatan. Sedangkan untuk naga void kuno yang paling misterius, aku belum mendengar tentang mereka yang memiliki suku-suku cabang. Tentu saja ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Kalau tidak, akan ada sejumlah suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi hormat samar melintas di wajah Mo Qingluan ketika menyebutkan naga void kuno. Xian melebarkan mulutnya dan menuangkan jauhan terakhir ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya dengan puas. Dia berkata dengan santai, iblis surga Phoenix tidak sekuat yang kau gambarkan. Ada juga beberapa binatang yang sangat tidak menonjolkan diri di dunia binatang ajaib. Selain itu, semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki banyak anggota, tetapi mereka juga cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, iblis surga Phoenix kuno yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lagi pula bukan berarti naga void kuno tidak memiliki suku bawahan. Hanya saja kamu tidak menyadarinya, ucap Xian. Mo Qingluan sedikit melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata dari Xian. Phoenix surga kuno, nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dia baca di buku-buku lama di dalam suku. Dikabarkan bahwa Phoenix surga ini adalah eksistensi puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang sihir terkuat, naga void kuno selama zaman kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mistis hijau milikku juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga void kuno memiliki beberapa suku cabang, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang masalah sepenting itu? Ucap Mo Qingluan. Meskipun dia samar-samar berpikir bahwa Xian mungkin benar, Mo Qingluan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Oleh karena itu dia segera membalas. Suku burung mistis hijau. Xian mengangkat alisnya yang tipis. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Mo Qingluan. Setelah itu dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Kau, ucap Mo Qingluan merasa sedikit geram saat melihat sikap Xian seperti ini. Xiaoyan di sampingnya buru-buru menghentikannya. Penampakan reruntuhan purba kali ini berlokasi di pegunungan tulang binatang di wilayah binatang. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Dikabarkan bahwa ada keterampilan Douklastian di sana. Kemungkinan besar para ahli 9 piton tanah dalam yang tenang juga akan ikut campur tangan. Pada saat itu pertarungan pasti akan sangat sengit. Kalian semua harus berhati-hati. Kita harus segera pergi begitu kita mendapatkan buah bayi jiwa, ucap Xiaoyan.